Salam, jemaat yang terkasih. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, mari kita menerima firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan bekal kehidupan kita. Sebelumnya kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Firman Tuhan renungan harian hari ini Rabu 11 Juni 2025 tertulis dalam Mazmur 51 ayat 5. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Ainunga huboto akka pangalosiku, jala saitong dosot con di joluku dosaku. Mengenal diri dan bertobat. Sokrates, seorang filsuf yang terkenal, pernah berkata, "Gnoti seauton," kenalilah dirimu sendiri. Tadama dirim iseho. Kesadaran atau perilaku seperti itulah yang seharusnya kita lakukan dan kembangkan dalam kehidupan kita, sehingga kita bertumbuh menjadi pribadi yang mengenal diri. Jika kita punya kekurangan, maka kita akan berusaha memperbaikinya. Jika orang lain punya kelemahan atau kesalahan, kita tidak menghakimi. Bahkan dosa dan kesalahan yang lain akan menjadi cermin bagi kita bahwa kita pun punya banyak kesalahan dan kelemahan. Namun realitas yang sering terjadi, ada banyak orang berperilaku seperti Farisi pada zaman Yesus. Mereka merasa diri paling hebat, paling benar, dan tidak mempunyai dosa, dan membuat mereka merasa punya hak menghakimi orang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua manusia berdosa di hadapan Tuhan. Di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan, semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Apa yang akan terjadi jikalau kita berusaha menutupi dosa-dosa kita dan selalu merasa diri, merasa benar? Jawabannya adalah kesengsaraan dan pada akhirnya kematian selama-lamanya. Itulah yang dirasakan Daud. Kita tahu sejarah hidup serta dosa dan kejahatan yang dilakukan Daud. Pada awalnya dia begitu lihai dan rapi menutupi dosanya. Dia mengatur strategi membunuh Uria untuk mendapatkan Batseba. Tapi semakin dia berusaha menutupi dosanya, itu membuat dia semakin susah, semakin tidak senang. Banyak hal yang indah dalam hidupnya hilang, sukacita hilang, kedamaian hilang, kesehatan berkurang, dan kebahagiaannya pun hilang. Yang datang justru rasa bersalah dan siksaan batin yang luar biasa. Itu dapat kita baca dalam Mazmur 32 ayat 3 sampai ayat 4. Satu hal yang kita teladani dari Daud, dia tidak bertahan dalam dosanya, tetapi dia mau belajar, terus belajar mengenal diri, mengenal dosa dan kelemahannya, dan dia datang ke hadapan Tuhan serta memohon pengampunan dosa. Daud sadar dan tahu bahwa hanya satu yang bisa memulihkan hidupnya, yaitu kasih karunia dan pengampunan dari Tuhan. Karena itulah Daud berdoa dan berseru kepada Tuhan. Itulah juga yang seharusnya kita lakukan. Mari kita terus-menerus introspeksi diri. Apakah kehidupan yang kita jalani sudah sesuai dengan kehendak-Nya? Tuhan kita itu maha baik. Tuhan maha pengampun. Tidak dibalaskannya setimpal dengan dosa-dosa kita. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, firman Tuhan mengatakan, jikalau kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Allah yang baik, Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dan kami muliakan di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur dan bersuka cita Tuhan atas berkat yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami telah mendengarkan firman Tuhan.
yang mengingatkan kami supaya kami mau selalu dan selalu belajar mengenal diri, dan kami mengenal segala dosa dan kejahatan kami. Kami mau berubah, bertobat, datang ke hadapan Tuhan memohon pengampunan dosa, supaya kami beroleh kebahagiaan dan sukacita kekal. Biarlah kami belajar dari pengalaman hidup Daud, mengenal segala dosa dan kekurangannya di hadapan Tuhan, dan dengan rendah hati mau datang ke hadapan Tuhan. Kiranya Engkau yang selalu menguatkan kami melalui Roh yang Kudus, karena kami sadar Tuhan, kami adalah manusia yang berdosa, tetapi Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Pengampun. Berkenanlah Tuhan mengampuni segala dosa kami dan memberikan sukacita kepada kami. Berkati jemaat-Mu satu hari ini dalam setiap aktivitas dan pekerjaan mereka. Sukacita dan damai sejahtera Tuhan kiranya selalu hadir dalam setiap kehidupan jemaat-Mu. Kau kiranya Tuhan yang memberikan kesembuhan kepada setiap jemaat yang sakit. Tuhan yang menjamah dan memulihkan mereka. Demikian juga jikalau ada jemaat yang saat ini menghadapi pergumulan, kiranya Tuhan yang menguatkan dan memenangkan mereka. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima doa kami di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, kiranya memberkatimu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.